Ada lagi? Mohon tausiahnya. Saat ini saya sekeluarga masih kesulitan dalam ekonomi. Bahkan rumah saya numpang di tempat teman yang rumahnya tidak ditempati. Apakah saya masih wajib mengeluarkan zakat? Karena yang kerja untuk mencari nafkah dan keperluan biaya anak sekolah SMP dan SMA, saya masih keteter. Sebab istri kurang mampu untuk kerja bantu ekonomi keluarga. Atas tausiahnya saya ucapkan terima kasih. Coba dibuka itu Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Nah, wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af. Mereka bertanya kepadamu, pada Nabi Muhammad, tentang apa yang mereka nafkahkan, mereka infakkan, termasuk zakat ini tentunya. Katakanlah qulil 'af, yang lebih dari kebutuhan pokok itu yang dikeluarkan zakatnya, infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah, tadi yang panjenengan tanyakan, menurut keadaannya itu untuk memenuhi kebutuhan pokok makan minum yang primer saja panjenengan kesulitan, maka tidak wajib zakat. Karena zakat itu wajib bagi yang lebih dari kebutuhan pokok. Artinya bagi orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sudah mampu, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, kebutuhan pokok ini hati-hati loh ya. Nah, hati-hati kebutuhan pokok. Wah, saya punya rumah, nyicil mobil, nyicil ini itu dan lain sebagainya. Berarti apa, saya tidak wajib zakat? Jenengan punya rumah, mampu untuk nyicil mobil. Berarti kalau memang dengan cicilan-cicilan itu menjadi sulit, itu berarti mengangkat di luar kemampuan. Kalau nyicil mobil kemudian nyicil rumah menjadi sulit memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan primernya, berarti mengangkat di luar kemampuan. Mengikuti gaya hidup, bukan menjalani kehidupan sesuai dengan kebutuhan yang Allah berikan. Berarti mengikuti keinginan. Nah, kalau mampu nyicil rumah, nyicil mobil, ya wajib zakat. Karena namanya mobil itu bukan kebutuhan pokok, itu sekunder, bukan primer mobil itu. Nah, kalau jenengan nyicil, ya berarti memang sudah panjenengan perhitungkan dengan kemampuan penghasilan bulanan, kemudian ngambil mobil, nyicil, berarti sudah diperhitungkan. Kalau tanpa perhitungan berarti mung kepengin tonggone tetangganya punya mobil, kita juga harus punya mobil. Kemudian kreditnya uang mukanya utang.
Utang. Jadi begitu kredit, uang mukanya utang, angsurannya juga utang. Lah berarti itu hanya mengikuti gaya hidup, bukan sebagai kebutuhan hidup. Mung pengen-penginan. Lah kalau demikian berarti mengangkat di luar kemampuan. Kalau tadi sudah diperhitungkan dengan penghasilannya, orang-orang yang nyicil, bisa nyicil rumah, mobil, sepeda motor dan lain sebagainya tetap wajib zakat. Ya, ada lagi.